Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari kitabullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dimulai malam hari ini dan seterusnya insyaallah kita akan membahas hal-hal yang berkaitan tentang jual beli. Dari apa itu jual beli, kemudian adab-adab di dalam jual beli, kemudian apa saja hal-hal yang harus diketahui oleh seorang pedagang ketika dia jual beli. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli di dalam bahasa Arab artinya adalah para ulama mengartikan jual beli tersebut adalah mubadalatul mal yaitu pertukaran harta dengan harta, atau pertukaran harta dengan sebuah manfaat yang mubah. Yang mana pertukaran ini untuk dimiliki selama-lamanya tanpa ada riba dan bukan utang piutang. Ini arti jual beli. Pertukaran satu harta dengan harta, atau pertukaran harta dengan manfaat yang mubah, yang mana pertukaran tersebut, yang mana harta tersebut untuk dimiliki selama-lamanya dan tidak ada di dalam jual beli tersebut unsur riba dan juga bukan utang piutang. Ini makna jual beli. Dan jual beli ini diperbolehkan di dalam Islam. Banyak ayat yang menjelaskan tentang halnya jual beli. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan hadis Nabi SAW begitu banyak menjelaskan tentang masalah jual beli. Dan para ulama sepakat, terjadi ijma' di kalangan kaum muslimin tentang bolehnya jual beli, dan tidak ada satu ulama pun yang melarang seseorang muslim jual beli. Oleh karenanya di dalam Islam diatur tentang adab-adab dalam jual beli. Di antara adab yang harus diperhatikan bagi seorang pedagang ketika dia berjual beli, di antaranya adalah seorang pedagang tersebut ketika dia berjual beli dianjurkan di dalam Islam agar dia berpagi-pagi mencari rezekinya. Maksudnya adalah dia mencari rezeki tersebut hendaknya dia di waktu pagi. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi SAW, ya Allah, berkahilah umatku fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang
melaksanakan aktivitasnya, entah itu berdagang, entah itu ya belajar, entah itu menghafal misalnya di waktu pagi, maka didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keberkahan. Dan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mustajab, ya, doa yang dikabulkan. Ya. Kata Rasulullah, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu di dalam Islam, seseorang ketika dia bekerja atau mencari nafkah atau berjual beli disunnahkan ketika dia berdagang itu dimulai di waktu pagi. Mencari rezeki tersebut di pagi hari. Karena dia akan mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara adab yang disuruh seseorang sebelum dia berjual beli adalah orang tersebut ketika dia berjual beli dia adalah orang yang mudah, samhah. Mudah maksudnya apa? Mudah ketika menjual dan mudah juga ketika membeli. Kata Nabi SAW, rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba, dia ketika berjual beli mudah, ya. Ketika ada saudaranya membeli barang dagangannya, kemudian orang tersebut misalnya tidak memiliki uang yang begitu banyak dan dia dagangannya ini sudah untung, ya, dia jual biasanya 120.000 dia jual misalnya. Kemudian ada datang saudaranya, ya, punya uang cuma 100.000 saja, padahal dia biasanya jual 120.000 dan 100.000 ini pun dia untung sebetulnya, tetapi pasarannya emang 120.000. Dia lihat saudaranya ini susah untuk membeli 120.000, dia punya uang 100.000 karena tidak memiliki uang yang begitu banyak. Kemudian dia mudah menjual, mudah dia melepaskan barang. Maka orang semacam ini, kata Rasulullah, rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba ketika dia berjual beli dia mudah di dalam melepaskan barangnya. Kemudian sebaliknya kata Rasulullah, samhan idza ishtara, dan ketika dia membeli pun juga mudah, ya. Ketika dia lihat, ya, orang biasanya jual 150.000, ya dia beli. Tidak banyak nawar, ya, tidak banyak menawar karena memang segitu pasarannya 150.000, ya. Tidak ditawar berhemat, ya. 150.000 ya ditawar ya 80.000 bisa nggak nih? Ya. Pada tahu aja apa pasarannya 150.000, ya. Itu tabiat manusia, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mencela, ya. Kata Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kata Allah, celaka orang yang mengurangi timbangan. Kalau dia menimbang pasti dia mengurangi. Tetapi kalau dia minta ditimbang pasti minta tambahi. Ya, ditambah beli beras 1 liter, tambahi lagi sedikit kata Bapak. Tapi giliran dia jual beli kurma sama dia 1 kilo, ini kelebihan 3 biji langsung dikurangi 5 biji. Ya. Kata Allah, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mengurangi timbangan. Kenapa? Karena dia begitu bakhil, ya. Ketika untuk dia tamaknya luar biasa. Tetapi ketika untuk orang lain dia bakhilnya luar biasa. Maka Nabi SAW ya mencegah, ya, hal semacam ini. Nabi ingin mendidik baik itu penjual ataupun pembeli memiliki sifat apa? Mudah, ya. Menjual, mudah membeli, ya. Ketika dia menjual, mudah dia melepaskan barang. Ketika dia membeli, juga mudah dia untuk membeli. Tidak menangiskan penjual. Ya, kadang-kadang sebagian pembeli itu nawar-nawar, penjualnya tinggal nangisnya saja lagi belum, ya. Karena sudah tidak tahan, ya. Ya, dengan tawaran yang begitu luar biasa, ya. 100.000, ya, harga 100.000 tawar 50.000. Tidak bisa Pak, ini harga pas. Tinggalkan tokonya berjauh. Kayaknya mau beli pulang 60.000, ya. Tidak bisa Pak. Ya keluar, ya. Sampai penjual tinggal berdoa saja kepada Allah, ya. Ya. Maka kata Rasulullah, samhan idza ishtara, mudah ketika dia membeli. Maka seorang muslim kalau mempraktikkan hal semacam ini, kenapa? Karena nanti ada tujuannya. Agar terjadi apa? Keridhaan, timbul ridha satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang orang yang begitu susah ketika melepaskan barang, kemudian juga begitu susah untuk
menawar, biasanya kadang-kadang timbul ketidakridhaan, ya. Biasanya timbul ketidakridhaan, ketidakrelaan terhadap barang, ya. Penjual, kalau anak ada payu, coba anak payu hari ini, ada harapan pang anda jual nih barang, ya, dengan orang semacam ini, ya. Segitu juga penjual, kalau saya tidak butuh, tidak bakalan saya beli di toko ini, mahalnya luar biasa, ya. Akhirnya muncul semacam apa? Ketidakridhaan di dalam jual beli. Padahal ini adalah keridhaan di dalam jual beli, ada rukun di dalam jual beli. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada pedagang dan juga mengajarkan kepada penjual agar sama-sama mudah dalam melepaskan barangnya ketika saudaranya membutuhkan barang tersebut. Seperti itu pula penjual ketika dia tahu harganya semacam itu, mudah dia untuk membeli. Ini di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara adab berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika seseorang berjual beli, hendaknya orang berjual beli tersebut hendaknya dia memiliki sifat wara. Ya, sifat wara, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, ya. Meninggalkan perkara-perkara syubhat, ya. Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kata Rasulullah SAW, halal itu jelas dan haram itu jelas. Sudah ada kejelasannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Dan di antara keduanya adalah perkara mushtabihat, ya. Kata Nabi SAW, faman ittaqa syubhati istabra'a lidinihi wa irdih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Maka seorang muslim ketika dia berdagang, di situ ada syubhat misalnya. Syubhat semacam apa, Ustaz? Misal seseorang, ya, dia berdagang, kemudian di dalam perdagangannya misalnya di situ ada unsur tipu menipu misalnya, ya, barangnya mungkin ada aib sedikit, ya, kemudian dia tutupi, ya, atau dia berusaha, dia mengira pasti ini ada aibnya, tetapi tidak mau dia jelaskan, ya, dan juga pedagang ini tidak mau mengecek, padahal dia kemungkinan besar barang ini ada aibnya, ya. Kenapa? Ini dia jatuh dalam perkara syubhat. Maka seseorang juga harus dia berhati-hati, harus dia punya sifat wara di dalam mencari rezeki. Sehingga kalau ada perkara-perkara syubhat, maka tinggalkan. Kalau ada perkara-perkara yang meragukan, maka tinggalkan. Maka jangan seseorang menjual agamanya dengan perkara-perkara yang rendah, dengan perkara-perkara yang hina, demi uang 200.000, 300.000 dia korbankan, dia gadaikan agamanya. Maka hindarilah kalau ada di dalam jual beli Anda perkara-perkara syubhat. Kalau misalnya ada unsur dusta, maka tinggalkan. Jika ada unsur di sana unsur menipu, maka tinggalkan, ya. Jika seandainya Anda tidak tahu ini halal apa tidak, boleh apa tidak, maka tinggalkan. Ini seseorang menjaga agamanya agar tidak terjerumus ke dalam syubhat. Kemudian disunnahkan ketika seseorang masuk pasar, ya, ketika seorang pedagang masuk pasar, dia berdoa. Ini jarang pedagang masuk pasar. Ketika masuk pasar langsung buka toko, nggak lupa berdoa, ya. Padahal Nabi SAW luar biasa pahala bagi orang yang berdoa ketika masuk pasar. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, man dakhala suq faqal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, kataballah law alfa hasanah, maka Allah tulis baginya pahala 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan Allah hapus bagi dia 1000 kejelekan. Wa rufi'a lahu alfi darajah, dan Allah angkat derajatnya 1000 derajat. Subhanallah. Anda berdagang, kemudian Anda datang ke pasar, kemudian Anda membaca doa ini, Allah ganjar Anda pahala dengan pahala yang berlipat. Ya, dalam bahasa Arab alfi 1000 itu menunjukkan sangat banyak sekali pahala yang didapatkan. Kemudian dihapuskan dosa baginya 1000 dosa. Ya. Kemudian dia angkat baginya
seribu derajat dia mengucapkan doa ini. Tetapi subhanallah banyak orang lalai. Ketika dia masuk pasar, ketika dia mau berdagang, ya, ketika dia mau membeli, maka dia lupa membaca doa ini. Padahal doa ini doa yang sangat sederhana, doa yang sangat tidak membutuhkan waktu kita 10 detik untuk membacanya. Anda lihat ganjarannya yang begitu luar biasa di dalam syariat Islam. Kemudian ketika seorang juga di antara adab ketika seorang berjual beli, bahwasanya adab di antara jual beli adalah seseorang ya dia belajar ilmu. Khususnya belajar ilmu jual beli, ya. Tidak boleh dia datang ke pasar, apalagi dia seorang pedagang, dia tidak memiliki sedikit pun pengetahuan tentang masalah jual beli, ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata beliau, janganlah dia datang ke pasar kami ini, maksudnya pasar Madinah, kecuali dia mengetahui tentang masalah jual beli, ya. Dulu zaman sahabat, orang yang datang ke pasar jual beli itu orang yang faqih, orang yang paling hebat dalam masalah perdagangan, paling jago di dalam masalah fikih perdagangan. Makanya semacam itu pula seorang penjual. Ketika dia masuk, apalagi dia seorang penjual, maka sebelum dia berjualan belajar sedikit tentang masalah jual beli. Karena permasalahan jual beli ini cuma sederhana saja, sekedar orang mengetahui apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan. Tetapi permasalahannya kadang-kadang seseorang tidak mempelajari hal-hal yang semacam ini, hal yang begitu mudah ini, sehingga diterjerumus ke dalam permasalahan jual beli yang diharamkan. Dan berapa banyak pedagang kita kalau berjual beli banyak yang terjerumus ke dalam perkara yang haram. Dan juga berapa banyak pembeli kita ketika bertransaksi, dia melakukan transaksi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Akibat mereka tidak mau mempelajari, menggali tentang masalah hukum-hukum berkaitan tentang masalah jual beli. Kemudian terakhir di antara adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jual beli adalah seseorang, ya, Nabi sallallahu menganjurkan orang ketika dia berdagang, kemudian ada orang yang berhutang sama dia, ya, susah dia membayar untuknya, maka dia hendaknya dia menangguhkan utang tersebut, ya. Jika lihat saudaranya tidak mampu untuk membayar, tidak memiliki uang, bukan menunda-nunda, tetapi emang orang ini tidak memiliki uang untuk membayar, maka seorang muslim di antara adabnya adalah dia menangguhkan orang tersebut, ya. Dia tangguhkan orang tersebut, ya. Dia beri tempo orang tersebut sampai waktu dia bisa untuk membeli uang. Kemudian di antara, ya, hukum yang harus diketahui seseorang ketika berjual beli, ya, dan tidak hanya masalah jual beli saja. Di dalam masalah apapun, di dalam masalah agama, ya, antum ketika belajar ilmu agama, maka orang hendaknya dia mengetahui apa itu rukun, ya. Mengetahui rukun setiap ibadah, rukun salat, rukun puasa, rukun zakat, rukun haji penting. Kenapa? Karena orang yang mengetahui rukun di dalam suatu perkara, maka dia bisa berpijak terhadap permasalahan yang dia hadapi. Dengan dia memahami rukun terhadap sebuah perkara, dia paham, ya, hukum tersebut, paham dia ibadah tersebut secara baik. Tetapi orang kalau tidak mengetahui rukun di dalam setiap perkara, tidak paham dia rukun salat, tidak paham dia rukun zakat, tidak paham dia rukun haji, tidak paham dia rukun puasa, maka masalah yang mudah pun menjadi susah baginya. Kenapa? Karena dia tidak memahami, tidak mengetahui rukun-rukun di dalam sebuah ibadah. Taib. Di antara rukun jual beli, ya. Di antara rukun jual beli adanya adalah ijab dan qabul. Ya. Seseorang ketika berjual beli, dia harus ada namanya ijab dan qabul. Ijab qabul itu apa? Ijab itu adalah perkataan, ya, seorang penjual, ya, seseorang, ya, yang mengatakan bahwasanya saya jual barang dagangan saya, ya. Kemudian qabul ini adalah seorang pembeli, ya, dia mengatakan saya beli barang dagangan Anda, ya.
Jadi ijab dan qabul itu adalah serah terima, ya, serah terima. Maka ijab dan qabul ini ya boleh dilakukan dengan perkataan, ya bentuknya dengan perkataan, boleh pula dilakukan dengan perbuatan. Ya, misalnya perbuatannya si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan uang, ya. Dan ini adalah ijab qabul namanya. Dia melakukan apa? Transaksi jual beli dengan perbuatan. Ijab qabulnya dengan perbuatan. Bisa juga dengan perkataan seperti yang tadi. Saya beli barang Anda kemudian saya jual misalnya. Ini juga ijab qabul, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ijab qabul ini tidak boleh, ya. Mereka mengatakan tidak boleh kecuali ya dengan perkataan, ya. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya ijab qabul ini tidak boleh kecuali dengan perkataan, ya. Tetapi pendapat ini pendapat yang kurang tepat, ya. Bahwasanya ijab qabul, ya, atau perkataan serah terima ini boleh dengan perbuatan. Kenapa? Karena mereka yang mengatakan ijab qabul itu tidak boleh, ya, dengan apa namanya, dengan perbuatan, kata mereka kita tidak mengetahui orang tersebut ridha apa tidak. Ya, Anda menjual barang tersebut ridha apa tidak kalau dengan perbuatan. Tapi kalau dengan perkataan, kata mereka pasti kita tahu orang tersebut sudah ridha, ya, dia sudah mengatakan jual, saya sudah membeli. Oleh karena itu kata mereka tidak boleh seseorang ijab qabul itu kecuali dengan perkataan. Tetapi pendapat ini kurang tepat. Kenapa? Karena keridhaan itu bisa juga diketahui dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan. Seseorang ketika menyerahkan uang, kemudian dia menerima barang, ya, maka ini termasuk adalah bentuk ridha seseorang. Kalau seandainya dia tidak ridha, maka dia tidak akan beli. Kalau seandainya dia tidak senang, maka dia tidak akan menjual barangnya. Ini salah satu kenapa dalil yang mengatakan bahwasanya ijab qabul itu boleh dengan perkataan. Dan yang kedua, kalau seandainya ijab qabul itu dengan perkataan, harus dengan perkataan, maka pada zaman sekarang ini orang kesusahan, ya. Apalagi beli dengan mesin, ya. Ya, beli Pepsi, ya, Coca-Cola di mesin masukkan uang, ya. Kadang-kadang kita beli tukarlah, kadang-kadang mana jual. Ya, susah, ya. Zaman sekarang kecuali di format, ya. Ya, tukarlah jual, ya. Ya, susah, ya, orang, ya, beli di internet online, ya. Tukarlah, kata penjual aja nih mau nih tukar terus, ya. Pembeli banyak, ya, macam itu, ya. Maka susah orang apa? Zaman sekarang ini, apalagi zaman yang serba canggih zaman sekarang, semuanya apa? Online dan semacamnya. Maka perkataan ulama yang mengatakan dengan perbuatan ini, maka ini perkataan yang sangat kuat di dalam Islam. Kemudian di antara rukun jual beli, ya, di antara rukun jual beli juga adalah bahwasanya jual beli tersebut harus berdasarkan keridhaan, ya. Jual beli itu harus disertai dengan keridhaan, ya. Tidak boleh seseorang jual beli, ya, jual beli dia tidak ridha, ya. Kalau orang jual beli, ya, atau beli barang, kemudian pedagangnya ngumpat-ngumpat, ya, ya. Kalau antum beli, kalau misalnya, ya, beli suatu buah barang, kemudian pedagangnya marah-marah jual barang antum. Nah, ini menunjukkan dia tidak ridha. Ya, ini menunjukkan dia tidak ridha. Dan di antara bentuk ketidakridhaan, orang jual beli malu-malu. Ya, dia jual beli malu. Yang datang ustadz misalnya, kata ustadz ini padahal dia jual misalnya 100.000. Ketika datang misalnya ada ustadz misalnya, ada ustadz Haikal ini berapa kata saya, terserah antum aja setetanya. Ya udah saya kasih 70.000 kata saya. Ya. Padahal dia jualnya 100.000, dia jual ke saya dengan penuh apa? Rasa malu. Ini bentuk ketidakridhaan. Maka seorang pedagang, ustadzkah, siapakah, jual seperti biasa. Ya. Dan seseorang kalau dia tahu bahwasanya saudaranya itu jual dengan malu, maka tidak boleh dia beli.
Walaupun itu ustadz, dia tahu orang ini jual beli, jual kepada dia dengan rasa malu, tidak boleh dia beli. Kenapa? Karena itu bentuk ketidakridhaan dia terhadap kita. Maka antum kalau masalah jual beli, Ustadz lain lagi di masjid urusannya, ya. Tapi kalau masalah bisnis ya bisnis kita, ya. Ya. Tetapi kalau masalah jual beli, lakukan seperti ada adab dalam jual beli, ya. Maka tidak boleh seseorang jual beli karena dia malu, ya. Dan malu ini salah satu bentuk orang tidak ridha dia di dalam jual belinya. Dan ini hati-hati. Dan ini sering terjadi, ya. Ada orang yang mungkin dianggap tokoh misalnya. Kemudian dia jual barangnya, padahal dia nggak mau jual barang segitu. Tetapi karena ini ditokohkan, ya apa namanya diangkat di masyarakat, misalnya memiliki nama, akhirnya dia tidak enak menjual barang, ya. Ketika orang ini nawar, tidak enak dia tidak melepas barangnya. Maka ini tidak boleh, ya tidak boleh. Dan juga di antara bentuk ketidakridhaan adalah orang dipaksa, jual belinya adalah jual beli terpaksa, ya. Dia menjual barang ya terpaksa atau dipaksa. Maka ini juga termasuk bagian orang tersebut tidak ridha dia di dalam jual belinya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya ada ya beberapa hal ya yang disebutkan oleh ahlul ilm tentang masalah jual beli ini, ya. Di antaranya, selain para ulama menyebutkan rukun tadi, rukun jual beli, para ulama juga menyebutkan tentang masalah syarat-syarat jual beli, ya. Syarat-syarat jual beli, ya. Di antara syarat jual beli itu, ada syarat jual beli itu berkaitan dengan barang yang dijual belikan. Dan ada pula syarat jual beli itu berkaitan dengan para pelaku pasarnya, penjual dan pembelinya. Nah, kita akan membahas satu persatu ini. Di antara syarat yang berkaitan dengan para pelaku pasar, penjual dan pembeli. Yang pertama, penjual dan pembeli itu harus jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf itu apa? Jaizut tasarruf itu adalah pembeli dan penjual tersebut adalah seorang yang merdeka, bukan budak. Yang kedua adalah dia adalah seorang yang balik, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia orang yang berakal, ya. Ya. Arus itu adalah juga dia adalah seorang yang bagus akalnya, dia berakal dan harus pintar, dia paham dia di dalam masalah jual beli. Ini syarat yang berkaitan tentang masalah penjual dan pembeli. Maka syaratnya adalah seorang tersebut adalah merdeka. Maka kalau ada budak jual beli, maka tidak sah jual belinya. Seperti itu pula kecuali izin tuannya. Kemudian seperti itu pula buluk, ya. Seperti itu pula adalah anak kecil, ya. Anak kecil tidak boleh dia jual beli, tidak boleh dia membeli, karena syarat jual beli itu adalah orangnya balik. Terus kayak apa Ustadz? Di Bakkah ini kan pembelinya anak SD, ya, rata-rata tidak balik semua. Sahabat tidak jual belinya, maka para ulama mengatakan tidak boleh. Pendapat yang rajih karena para ulama tidak boleh anak kecil berjual beli, entah dia jualan, entah dia membeli, kecuali dia jual belinya, dia membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya anak kecil itu sesuai dengan keperluannya. Dia keperluannya beli coklat, beli jajan dan semacamnya. Kalau ada anak kecil dia beli baju, maka ini tidak boleh. Ya, walaupun diizinkan oleh orang tuanya, walaupun diutus oleh orang tuanya, maka tidak boleh. Maka anak kecil boleh dia jual beli, transaksi para fuqaha mengecualikan, ya, adalah ketika dia membeli barang sesuai dengan keperluannya. Ya, anak kecil biasanya jajan-jajan ringan, ya, beli wafer, beli supermi, beli coklat dan semacamnya. Maka jajan-jajan dia ini tidak ada masalah, ya. Beli nasi misalnya. Tetapi lebih dari itu, ya, anak kecil misalnya datang ke toko sepatu, beli sepatu. Ini berapa sepatunya? 200.000 nih, 250.000 untuk antum. Nah, ya. Ini maka tidak boleh, ya. Kenapa? Karena ini
dia tidak termasuk orang yang boleh jual beli. Ya. Kemudian akal, ya. Orang berjual beli tersebut dia akil, dia berakal. Kalau ada orang mabuk masuk ke toko antum, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh antum jual beli dengan dia. Karena dia berjual beli tidak dalam keadaan berakal. Ya. Maka syarat jual beli itu adalah berakal atau penjualnya mabuk. Ya. Penjualnya mabuk, ya, antum beli penjualnya mabuk, maka tidak boleh. Ya. Tetapi Ustadz, kalau seandainya saya tidak tahu orang ini mabuk apa enggak, berjalan minum sempoyongan tapi pengen minum bagus saja, ya tidak jelas, ya. Tidak jelas ini mabuk apa tidak, saya tidak tahu. Ya. Maka pada asalnya jual beli itu adalah halal. Kenapa? Karena di dalam jual beli seseorang tidak dituntut untuk menanyakan segala sesuatu. Ya, tidak diminta seorang berjual beli itu menanyakan segala sesuatu. Kalau ada orang jual beli online sama antum, ya, kemudian dia nanya, antum balik apa masih anak kecil? Oh, saya balik. Kemudian nanya lagi, antum mabuk apa enggak? Enggak, tidak dituntut semacam itu. Ya, ya. Seseorang jual beli pada asalnya adalah halal, dia berjual beli. Ya, tidak dituntut untuk semacam itu. Karena syariat tidak membebani halal yang demikian. Taib. Kemudian di antara syarat jual beli, ya, tadi adalah seorang tersebut adalah akil, ya. Termasuk dalam akil ini adalah orang mabuk itu tidak katakan dia tidak akil, atau orang gila. Ya, atau orang gila datang ke toko antum, jual beli ke antum, maka tidak boleh. Ya. Kenapa Ustaz? Tapi dia kaya orang gila ini. Kalau saya jual pasti untung sama dia ini, ya. Tetapi biasanya orang gila kadang-kadang kalau dia jual beli sadar, ya. Ya, karena berkaitan dengan uang, ya. Kalau kayak uang dia hilang stresnya. Ya. Tapi kalau sudah nggak berkaitan dengan uang, stres lagi dia. Dan saya pernah dapat orang semacam itu, ya. Di tempat istri saya di Lombok itu ada orang gila dia apa-apa gila dia. Tetapi kalau main catur nggak gila dia. Menang terus, ya. Main catur dia nggak gila, ya. Tetapi kalau yang lain dia gila. Tetapi setiap saya lihat itu mau ke masjid itu di terminal, orang satu pasar kalah semua sama dia main catur. Ya. Ini gila, emang ada sebagai orang gila semacam itu, ya. Jadi dia gila di apa namanya? Pada hal-hal yang lain, tetapi pada hal yang hobi yang dia sukai dia kadang-kadang tidak sadar dia waras di sana, ya. Maka orang gila ini juga tidak boleh apa? Tidak boleh kita melakukan jual beli bersamanya. Taib. Terus bagaimana jual beli dengan orang yang buta misalnya? Orang buta itu apakah termasuk, ya, bagian dari orang yang hilang akalnya, ataukah bagian orang yang tidak pandai di dalam jual beli, ya? Para ulama mengatakan bahwasanya boleh seseorang jual beli dengan orang buta selama pembeli tersebut mensifati barangnya betul-betul, ya. Ketika, mohon maaf, selama penjual tersebut mensifati barangnya. Jika ada pembelinya orang yang buta, dia tidak tahu, kemudian dia menanya, ya, ini gimana, ini berapa, kemudian disifati oleh penjual tersebut barang tersebut, kemudian diketahui oleh orang buta ini, bisa dia menerka, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa seseorang berjual beli dengan apa? Orang yang buta. Kemudian yang kedua, di antara syarat, ya, yang berkaitan tentang masalah penjual dan pembeli adalah si penjual dan si pembeli adalah dia memiliki barang. Si penjual dan si pembeli itu, ya, penjual itu memiliki barang, si pembeli adalah memiliki uang. Tidak boleh seseorang menjual barang yang belum dia miliki, ya. Maka ini diharamkan, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Hakim bin Hizam, ya, kata Nabi sallam, la tabi ma laysa indak, ya. Hakim bin Hizam dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hakim bin Hizam ini seorang sahabat yang ahli dalam berdagang, ya. Hakim bin Hizam ini dia datang kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya profesiku ini adalah pedagang. Profesiku ini adalah seorang pedagang. Apa yang boleh bagiku, apa yang haram bagiku? Kemudian Hakim bin Hizam ini menjelaskan bahwasanya dia kalau ada orang yang mencari, dia jual beli kambing. Dia suka jual beli kambing.
Ya. Jadi Hakim bin Hizam ini kalau ada orang mencari kambing sama dia, kata orang ini saya mau cari kambing. Berapa wahai Hakim? Kata Hakim 1 juta misalnya. Oke, kata orang tersebut. Hakim dia baru cari dia. Dia baru cari. Dia sudah jadi transaksi dengan orang ini. Hakim bin Hizam dia tidak memiliki barang. Dia baru cari ke peternak kambing. Ya akhirnya dia tahu menawar, oh dapat 700 dia jual sini 1 juta. Nah, Hakim menanyakan kasus dia ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan la tabi' ma laysa indak. Kata Rasulullah, wahai Hakim, jangan engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Ya, jangan engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Ya, ini larangan oleh Nabi SAW, seseorang menjual barang yang belum dia miliki. Dan menjual barang yang belum dimiliki ini sangat banyak kejadiannya, khususnya pada zaman sekarang. Khususnya masalah orang ketika jual beli online. Ya. Khususnya ketika seorang jual beli online. Ini sering terjadi, ya, sering orang melakukan jual beli tanpa dia barang miliki. Contoh misalnya ya. Dia lihat ya, ada orang naruh barang gitu misalnya. Kemudian tanpa izin dia ambil barang orang tersebut, kemudian dia taruh ya di Tokopedia, di Bukalapak misalnya. Padahal itu bukan barang dia. Kemudian ada orang mesan, ini berapa? Oh, ini harganya 3 juta. Ya. Kata orang oke, online ya. Kemudian dia baru memesan kepada orang yang dia ambil fotonya tersebut. Ini tidak boleh ya. Ini jual beli yang diharamkan. Kenapa? Karena dia menjual barang tidak dia miliki. Maka hal tersebut boleh kalau seandainya orang tersebut izin. Ya, dia izin kepada yang punya barang, saya tawarkan barang Anda ya misalnya di Bukalapak dan semacamnya. Kalau diizinkan sama orang tersebut maka tidak mengapa. Kalau tidak diizinkan maka tidak boleh, maka harus izin ya. Dan ini juga sering terjadi, jual beli barang yang belum dimiliki. Ya, di antaranya adalah seseorang jual barang yang belum dimiliki secara sempurna. Ini terjadi pada semacam perkreditan segitiga. Ya, perkreditan segitiga ini juga berlaku hadis ini. Contoh ya, orang kadang-kadang beli sepeda motor di dealer, ya. Kemudian biasanya dealer itu kerjasama dengan pihak pembiayaan, ya, entah itu bank atau yang lainnya. Kemudian biasanya mereka sudah kerjasama duluan, ya. Kalau ada yang beli sama kamu, nanti langsung jual ke saya, ya, langsung jual ke saya, ya. Kamu saya kasih kontan. Nanti dia bayar berurusan saya dengan kredit. Semacam itu biasanya kesepakatannya. Ya. Kalau kamu saya kasih kontan 15 juta, nanti dia kredit sama saya 25 juta misalnya, macam itu. Ya. Nah, ini termasuk juga jual beli barang yang belum dimiliki. Dari sisi apa? Orang tersebut ketika dia datang ke dealer, dia beli ya barang tersebut, kemudian dealer itu menjual barang itu ke bank itu kemudian mewakilkan ke dealer lagi menjualkan untuk bank ke orang tersebut dengan cara kredit, tetapi barangnya masih berada di toko dealer tersebut dan barangnya belum masuk ke gudang yang dimiliki oleh pihak pihak perbankan atau yang lainnya. Masih tetap berada di toko. Dan ini dia masih belum memiliki barang tersebut. Maka ini jual beli yang tidak boleh, ya. Ini jual beli barang yang tidak dimiliki dan ini hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Maka kaidah ini sebetulnya sangat banyak berlakunya di masyarakat kita. La tabi' ma laysa indak. Maka seseorang tidak boleh dia menjual barang yang belum dia miliki. Taib. Kemudian berkaitan dengan syarat jual beli, ya, atau syarat jual beli pada barang, ya, yang diperjualbelikan, ya. Syarat jual beli kepada barang yang diperjualbelikan, ya. Ada beberapa syarat, ya, di dalam Islam, ya, yang diajarkan, ya, bahwasanya seseorang ketika jual beli, ya, ketika seorang jual beli, maka dia harus, ya, pertama syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang halal, ya. Tidak boleh dia menjual belikan barang yang haram, ya. Maka haram hukumnya
seseorang menjualkan beli barang yang diharamkan di dalam Islam. Maka barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Misal, contoh misalnya ada seseorang jual beli barang, ya, yang mana barang tersebut diharamkan di dalam Islam. Ya, contoh misalnya dia jual beli khamar atau dia jual beli hal-hal yang diharamkan, babi misalnya, jual beli misalnya jual beli kucing misalnya, maka ini diharamkan. Ya, kenapa? Karena di dalam Islam ya kucing itu dilarang dijual beli. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is sanur. Sesungguhnya Nabi SAW mengharamkan seseorang jual beli kucing. Ya, maka segala sesuatu yang haram, ya, maka tidak boleh jual belikan. Maka syarat pertama yang berkaitan dengan barang tersebut adalah barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Tidak boleh seseorang ya menjual beli ya atau menjual barangnya adalah barang yang haram. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, di antara syarat ya, bahwasanya yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, bahwasanya ya, barang yang diperjualbelikan tersebut ya, mungkin ya, barang yang dijualbelikan tersebut ya, mungkin langsung bisa dimanfaatkan atau bisa langsung diterima oleh seorang penjual, seorang pembeli. Tidak boleh seseorang menjual barang yang mana barang tersebut tidak mungkin bisa diserahkan kepada penjual, kepada pembeli. Atau mungkin bisa, mungkin tidak. Contoh semacam apa? Seseorang yang misalnya mengatakan bahwasanya ya dia memiliki burung. Kemudian burungnya lepas ya. Burungnya lepas. Kemudian orang ini mengatakan itu burung yang lepas itu burung saya. Ya saya jual 10.000 misalnya. Ya, terserah kamu mau tangkap kapan silahkan. Sebab dia tidak mungkin bisa menyerahkan. Ya, mungkin bisa ditangkap, mungkin bisa tidak. Ya ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka barang yang diperjualbelikan itu mungkin bisa diserahkan. Kalau seandainya barang tersebut mungkin bisa diserahkan, mungkin tidak, maka ini tidak boleh diperjualbelikan. Atau dia memiliki sapi misalnya, sapinya kabur, kemudian dia mengatakan, nih sapi yang di kampung sana itu sapi aneh yang kabur itu, antum tangkap aja, anak jual sama antum 15 juta, harga sapi 20 juta, anak jual 15 juta, silahkan antum tangkap. Ya. Dia bisa nangkap, bisa enggak, ya, bisa dapat, dia bisa tidak, ya, maka ini tidak boleh. Atau seseorang menjual beli barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada. Atau kemungkinan adanya bisa ada barang tersebut, bisa juga tidak ada. Contoh seperti apa? Seseorang jual beli misalnya, ya. Jual beli anak kambing misalnya di dalam perut. Kata orang ini, saya jual anak kambing dalam perut ini harganya 1 juta, ya, harganya 1 juta. Kambing ini kan bisa melahirkan, bisa tidak, bisa anaknya lahir selamat, bisa tidak. Maka tidak boleh, ya. Karena kemungkinan dia selamat bisa ada, kemungkinan dia tidak selamat juga ada. Maka ini tidak boleh, ya. Karena ada kemungkinan semacam ini, maka ini dilarang, ya. Karena kalau seandainya dia kambingnya keguguran misalnya, tidak melahirkan misalnya, maka tidak bisa dia mengambil anak kambing tersebut. Atau seseorang menjual susu perah yang masih belum diperah. Ya, ada dilihat sapi perah, kata orang ini, saya jual susu yang di sapi perah ini, ya, saya jual sekian. Padahal belum diperah. Dia tidak tahu hasilnya, berapa hasilnya. Maka ini juga tidak boleh. Ya, ini kenapa dia menjual barang yang dia tidak ketahui. Ya, dia orang tersebut menjual barang yang dia tidak diketahui. Kemudian di antara ya syarat jual beli juga adalah bahwasanya jual beli tersebut harus qabd. Ya, maksudnya apa? Jual beli tersebut harus sempurna. Tidak boleh dia jual beli tersebut tidak sempurna. Maksudnya apa? Semacam jual beli sempurna. Jual beli sempurna adalah seseorang
sudah betul-betul memiliki barang tersebut. Tidak boleh dia menjual barang yang belum dia miliki secara sempurna. Maka misalnya ada seseorang jual sepatu atau jual baju, ada pembeli di tokonya. Kemudian orang ini belum keluar dari tokonya, belum keluar dari tokonya. Ya, langsung dia ada online, langsung ya dia beli sepatu sama saya. Kemudian orang ini adalah aktif di medsos, langsung dia foto ini sepatu yang saya beli, ini sepatu saya katanya. Dia jual lagi, ya. Kemudian banyak follower yang beli, ya. Kemudian dia masih berada di toko saya. Ini dikatakan tidak boleh dia jual beli. Kenapa? Dia tidak boleh melakukan jual beli lagi sampai dia keluar dari toko saya. Kenapa? Karena dia belum memiliki barang itu secara utuh. Dia kapan memiliki barang itu secara utuh, pembeli ini? Ketika dia keluar dari toko saya. Ketika dia keluar dari toko saya, silahkan dia mau jual lagi. Ya, silahkan dia mau jual lagi. Maka di dalam Islam ada bentuk kepemilikan barang secara sempurna dengan cara dia meninggalkan tempat yang dibeli. Itu kalau seandainya berkaitan dengan barang yang kecil, seperti misalnya sepatu, baju dan semacamnya. Kalau rumah bangki ya Pak, ya, dia angkat rumahnya rakawa. Ya, tetapi kalau rumah ya itu cukup yang memiliki rumah tersebut ya menyerahkan kunci dan dia mengosongkan rumah tersebut. Kemudian antum jual lagi ya. Antum jual lagi rumah tersebut ke orang lain boleh ya. Kalau sudah pemilik rumah tersebut mengosongkan dan dia menyerahkan kuncinya ke antum. Walaupun antum belum pindah nama dan sebut terusnya, tetapi kunci itu dipegang dan pemilik rumah tersebut sudah mengosongkan rumahnya, maka boleh antum jual beli. Kemudian mobil ya. Kapan dikatakan seorang memiliki mobil tersebut secara sempurna? Dia beli mobil di dealer. Maka tidak boleh dia jual di tempat tersebut. Maka kapan dia memiliki? Ketika mobil tersebut berpindah ke rumahnya atau ke tempat dia. Ya. Sebab itu pula ketika seorang beli sepeda motor. Maka kapan dia menguasai sepeda motor itu secara sempurna? Ketika sepeda motor tersebut berpindah ke rumahnya. Ya. Kemudian jual beli tanah misalnya. Kapan seseorang dikatakan memiliki tanah tersebut? Ketika dia memiliki sertifikat tanah. Ya, itu dikatakan dia memiliki barang tersebut secara sempurna. Kenapa? Tujuannya dalam Islam semacam ini agar tidak terjadi unsur ketidakridhaan. Ya, agar tidak terjadi unsur ketidakridhaan baik itu penjual ataupun pembeli. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Silahkan adzan ya, mungkin nanti kita tanya jawab. Kita jawab satu pertanyaan ya. Ya. Apakah seorang anak yang belum balik tidak boleh berjualan? Misalnya menjual jajanan di sekolah, menjual barang yang dibuat oleh orang tuanya. Tidak boleh. Anak yang belum balik tidak boleh dia jualan. Walaupun ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan jika seandainya anak tersebut adalah anak yang sudah bisa jual beli walaupun dia belum balik. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang kuat insyaallah bahwa tidak boleh anak tersebut berjualan sampai dia balik. Baik. Satu lagi pertanyaan silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya yang pertama adalah saya pernah dengar kalau kita menawar itu maksimal 3 kali, apakah itu adanya ataukah hanya suatu kebiasaan? Yang kedua, sekarang itu kan musimnya reseller. Apakah kita bisa menjadi reseller asal kita itu disetujui oleh pemilik barang untuk kita menjualkan kalau barang itu belum kita miliki? Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ibu, masalah tadi adalah masalah seseorang menawar 3 kali. Apakah itu ada dalilnya bahwa tidak boleh lebih dari 3 kali? Tidak ada. Seseorang silahkan dia menawar. Ya, berapa kali, 4 kali tidak ada masalah. Karena jual beli itu adalah aqdul mumakasah. Jual beli itu adalah akad adu kepintaran antara penjual dan pembeli. Siapa yang lebih pintar? Penjual apa? Pembeli. Mana siapa yang lebih untung? Pembeli apa penjual? Maka disebut dia aqdul mumakasah. Akad adu kepintaran antar penjual dan pembeli. Maka si penjual dia harus sepintar-pintar dia merayu pembeli. Pembeli pun juga demikian, dia
pandai-pandai dia merayu penjual ya dengan tipu muslihat mungkin ini Ramadan Karim ya, Ramadan ini ya bulan yang penuh diangkat di apa namanya digandakan pahala ya, kalau antum mau masuk surga jual murah misalnya macam itu ya. Ini ya adu kepintaran ya antara penjual dan pembeli. Maka tidak mengapa seorang menawar lebih dari 3 kali 4 kali, tetapi di antara adab yang saya sebutkan tadi adalah kita mudah ketika menjual, mudah pula ketika membeli. Kemudian yang kedua adalah masalah reseller. Reseller itu boleh kalau seandainya dia diizinkan oleh yang punya barang. Ya, dia minta izin tidak apa-apa katanya. Tidak ada masalah. Baik secara lisan ataupun secara tertulis. Kalau diizinkan maka tidak mengapa. Walaupun barang tersebut belum dia miliki. Ini jadinya dia jadi wakil namanya. Maka boleh dalam hal ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.